Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan pertolongan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tugas dari mata kuliah aplikasi komputer ini. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Randa Nurhafijah STMPD dan Wahdah Ripia Rapianti SNMPD. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi dan Aplikasinya untuk Anak SD selama Pandemi COVID-19. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama dari kelompok 1. Yang pertama ada Ainul Aplah sebagai pemateri. Yang kedua ada Alfiatul Gina sebagai pemateri. Yang ketiga ada Bella Sapitri sebagai pemateri. Yang keempat ada Diki Raihan Akbar sebagai pemateri. Yang kelima ada Mutia Fatmah sebagai pemateri dan Luciana, saya sendiri sebagai moderator. Pada presentasi kali ini terdiri dari 3 sisi. Yang pertama, sisi pembukaan. Yang kedua, sisi pemaparan materi. Yang ketiga, penutup. Untuk sesi pertama yakni pembukaan. Untuk membuka presentasi kali ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, presentasi kali ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut ke acara yang kedua, yakni sisi pemaparan materi. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Bella Sapitri. Kepada Saudari Bella Sapitri, dipersilahkan. Baik, saya Bella Sapitri sebagai pemateri pertama. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memaparkan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu ada pengertian TIK, yang kedua sejarah perkembangan TIK, yang ketiga pemanfaatan TIK dan aplikasinya di masa pandemi, dan yang terakhir ada dampak sistem pembelajaran online menggunakan TIK. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian TIK. Apa sih TIK itu? TIK merupakan singkatan dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Apabila kita sudah mengetahui kepanjangan dari TIK ini, itu artinya kita memiliki modal utama untuk mengetahui apa itu TIK lebih luas. Jadi, secara detail, TIK adalah beragam set alat teknologi dan sumber daya yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, menyebarkan, menyimpan, dan mengelola informasi. Nah, kita garis bawahi, tadi TIK adalah beragam set alat teknologi. Bisa tergambar, itu berarti TIK mempunyai beberapa contoh alat teknologi. Contohnya seperti apa? Seperti radio, televisi, video, DVD, telepon genggam, laptop, dan lain-lain. Kita ambil contoh seperti radio. Radio bisa memberikan informasi. Kemudian televisi bisa memberikan informasi juga, tetapi disertai dengan gambar. Kemudian video yang memuat pembelajaran misalnya. Kemudian ada DVD untuk menyimpan video, menyimpan foto. Kemudian ada telepon genggam. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk pelajar zaman sekarang rasanya tidak bisa lepas dari telepon genggam karena itu menjadi salah satu sarana yang sangat penting. Yang terakhir ada laptop. Nah, untuk laptop juga sangat penting untuk pelajar di era zaman sekarang. Nah,
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ainul Aplah. Baik, saya Ainul Aplah akan melanjutkan materi dari saudari Bella. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan teknologi informasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi ini pada hakikatnya ditentukan oleh penemuan alat atau media untuk penyampaian atau pertukaran informasi. Perkembangan teknologi informasi dimulai sejak penemuan berbagai media yang tahapannya di sini ada 5, yaitu dari kertas, telepon, radio, televisi atau satelit, dan komputer. Yang pertama, dari kertas. Penyampaian informasi dalam media kertas ini memakan waktu yang lama. Yang kedua, telepon. Dengan ditemukannya telepon, manusia dapat berkomunikasi secara langsung dengan bahasa lisan dalam jarak yang sangat jauh. Yang ketiga, radio. Dengan radio, berbagai aktivitas masyarakat dapat disiarkan atau disebarluaskan secara langsung, meskipun hanya dalam bentuk suara. Yang keempat, televisi dan satelit. Penemuan televisi dan satelit ini membawa dimensi baru yang lebih lengkap. Berbagai aktivitas masyarakat dapat disiarkan secara langsung dalam bentuk informasi yang lebih utuh, seperti teks, suara, dan gambar bergerak. Yang kelima, komputer. Komputer sebagai alat canggih dapat diprogram untuk melakukan pengolahan data dengan cepat, akurat, dan dalam volume yang besar. Kehadiran komputer bersama dengan teknologi komunikasi telah membawa masyarakat memasuki bentuk kehidupan yang baru, yaitu era informasi. Jadi masing-masing penemuan tersebut dalam kurun waktu perkembangannya membawa akibat transformasi masyarakat dalam bentuk berbagai pola aktivitasnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mutia Padma. Baiklah, saya Mutia Padmah akan melanjutkan materi dari saudari Aplah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan TIK dan aplikasinya di masa pandemi. Pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap berbagai sektor, terutama sektor pendidikan. Semua sekolah dan perguruan tinggi hampir di semua negara yang terdampak COVID-19 memberlakukan kebijakan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, PJJ dilaksanakan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Faktor keberhasilan pembelajaran jarak jauh terletak pada 3 faktor utama, yaitu ada pengajar, pembelajar, dan teknologi. Pada jam sekarang, TIK seakan tidak bisa lepas lagi dari kehidupan kita sehari-hari, apalagi di saat musim pandemi seperti sekarang. Metode pembelajaran memerlukan alat elektronik seperti HP, laptop, dan lain-lain. Selain alat, kita juga memerlukan aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Gemet, dan lain-lain. Fungsi penggunaan TIK dalam proses pembelajaran adalah sebagai alat bantu bagi siswa dalam proses pembelajaran dan alat bantu bagi guru dalam proses pembelajaran. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alfiatul Gina. Baik, saya Alfiatul Gina akan melanjutkan materi selanjutnya tentang dampak positif dari sistem pembelajaran online menggunakan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun dampak positif tersebut diantaranya, yang pertama, anak menjadi terlatih untuk menguasai teknologi karena hampir setiap hari menggunakan alat elektronik. Hal ini membantu kegiatan mendidik anak agar tidak lagi gagap teknologi dan dapat mempermudah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang kedua, anak dapat memperoleh informasi dengan cepat. Anak dapat memperoleh informasi mengenai pembelajaran dengan cepat melalui internet. Anak dapat dengan mudah mengakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, anak dapat belajar lebih bebas dan mendapatkan sumber referensi yang tak terbatas.
Karena ilmu yang didapat di bangku sekolah terbatas, jadi fungsi adanya internet dapat mempermudah untuk menambah wawasan. Hal ini juga menjadi salah satu manfaat bagi anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Dengan bantuan internet, anak dapat dengan mudah mengakses literasi penting mengenai materi pembelajaran tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Diki Rehan Akbar. Terima kasih kepada Saudari Alfiatul Gina. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif dari penggunaan alat elektronik yang berhubungan dengan TIK di saat masa pandemi untuk anak usia SD. Yang pertama, tidak semua anak memiliki akses jaringan yang baik sehingga ini akan menyulitkan mereka ketika belajar online. Hal ini dapat dilihat di daerah pelosok-pelosok desa dan pegunungan dan sering didapati seorang pelajar menaiki gunung untuk mencari sinyal agar dapat mengikuti belajar online. Dan yang kedua, tidak semua anak memiliki handphone ataupun laptop sebagai media untuk belajar online. Nah, ini sangat berat ya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah hingga menjadi problematika orang tua di masa sekarang. Karena tidak semua orang mampu membeli handphone, dikarenakan penghasilan sehari-hari habis untuk biaya hidup keluarga sendiri. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, tidak semua anak dapat mengoperasikan alat elektronik dengan baik. Bahkan terkadang orang tua di rumah tidak terlalu dapat banyak membantu karena terbatasnya pengetahuan tentang ilmu teknologi. Dan diharapkannya peran orang tua untuk selalu mengawasi aktivitas anak ketika menggunakan alat elektronik agar tidak terjadinya penyalahgunaan dalam pemanfaatan teknologi. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada para penyaji yang telah memaparkan materinya. Semoga materi tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke sisi ketiga, yakni sisi penutup, perkenankan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah, di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang pesat tidak dapat kita hindari lagi pengaruhnya, apalagi terhadap dunia pendidikan. Justru di masa keadaan pandemi COVID-19, teknologi sangat berperan penting untuk menjalankan kegiatan akademik seperti sekolah maupun kuliah. Tuntutan teknologi menuntut dunia pendidikan untuk dapat beradaptasi atau menyesuaikan perkembangan terhadap usaha dalam peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sekian, itu dia kesimpulan dari saya. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Baiklah, langsung saja kita ke sisi yang ketiga, yakni penutup. Untuk menutup presentasi kali ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.